N bilangan asli, maka N bisa dituliskan sebagai jumlah dari fungsi Y dan D memberi N dengan D-nya terletak di antara 1 dan N. Tadi di salah satu soal latihan yang tidak kita buktikan, si VD ini adalah banyaknya pembangun dari subgrup siklik berorde D. Itu kalau ini berorde N, maka banyaknya pembangun dari A adalah, jadi kurang lebih kita akan mengklasifikasi unsur-unsur di grup siklik berorde N ke dalam unsur-unsur yang ordenya D, D-nya pembagian. Kita cari dulu grup siklik yang berorde N. Hijau misalkan ya Zn atau ya, tapi saya ingin ininya apa? Inginnya operasinya perkalian. Misalkan hijau G, grup siklik berorde. Kemudian setiap kali kita mengambil unsur dj itu akan merupakan unsur di suatu subgrup siklik. Jadi untuk setiap G ya G unsur di grup siklik J minimal. Tetapi tadi sebelumnya setiap kali kita punya subgrup siklik hanya ada satu buah, untuk setiap pembagi dari N hanya ada tepat satu buah subgrup yang ordenya D. Jadi jika D berorde D kemudian 4 ada satu buah subgrup CD berorde D. Berarti setiap kali kita ngambil unsur yang lain yang berorde D, dia juga anggota CD. Bukan hanya si G ini saja yang merupakan anggota CD, tapi setiap unsur yang berorde D dia pasti. Sekarang si G itu bisa kita tuliskan sebagai gabungan dari P ini juga sama dengan pembangun dari C. Coba direnungkan dulu kenapa seperti ini. Kalau misalkan kita ngambil unsur di sini dan kebetulan dia bukan pembangun dari CD, berarti dia pembangun dari grup siklik yang lain. Jadi misalkan kalau kita bayangkan di Z12 ini, kita ngambil misalkan 1,
satu ini adalah pembangun dari C1. 2. Ini ordernya berapa? C2. Jadi dia 12. Jadi pembangun order. Dan 3, pembangun berorder 4. 4, pembangun berorder 3. 5, 12. 6, berorder 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, kita semua 0. Nah, ininya oke, sini C12 ya. Pembangun. Oke. Jadi setiap unsurnya merupakan pembangun dari suatu subgrup siklik. Jadi setiap unsur di G pasti akan merupakan pembangun suatu subgrup siklik. Nah, ini kita tinggal tunjuk aja. Ini merupakan gabungan yang saling lepas. Kalau suatu unsur pembangun berorder K, dia tidak akan mungkin jadi pembangun berorder D. Jadi ini betul-betul gabungannya merupakan gabungan yang saling lepas. Jadi kalau kita tinjau banyaknya unsur di G, ini sama dengan M. Kemudian yang ini karena saling lepas, ini penjumlahan dari banyaknya pembangun CD. Jadi menurut teorema, banyaknya pembangun dari suatu grup siklik berorder N adalah Pn. Ini sigma berikutnya kita punya teorema bagaimana kita bisa mengidentifikasi grup siklik. Ini kan yang teorema sebelumnya cuma satu arah. Kalau kita punya grup siklik, maka untuk setiap pembagi dari N kita punya total satu buah subgrup. Teorema berikutnya teorema 17. Ini berorder N merupakan grup siklik jika ada nilai 3. Untuk setiap D membagi N paling banyak terdapat satu subgrup siklik dari G berorder D. Arah kesananya sudah kita buktikan tadi. Kalau G-nya grup siklik, maka untuk setiap D
pembagian kita punya tepat 1 malah. Kalau tepat 1 ya maksimal 1. Jadi yang ini tadi sudah menggunakan lemma 2,15. Nah, ini kenapa bunyinya tidak apa? Kenapa bunyinya paling banyak enggak tepat terdapat 1? Kalau tepat terdapat 1 berarti untuk ketika D-nya sama dengan N ada unsur berorder N ya, atau ada subgrup siklik dari G yang berorder N, berarti G-nya siklik. Jadi otomatis kalau terdapat tepat satu buah subgrup yang berorder D, ini terlalu jelas. Ini maksudnya si teoremanya diperlemah, tapi pada akhirnya ya kita punya pernyataan seperti itu juga bahwa tepat terdapat satu buah. Tapi ketika ingin membuktikannya, kita boleh hanya menunjukkan bahwa paling banyak terdapat 1. Oke, seperti yang tadi di sini, seperti di bukti sebelumnya. Sebentar, tadi di bukti sebelumnya mengasumsikan G-nya sudah siklik. Jadi sekarang kita punya statement bahwa untuk setiap pembagi dari N ada maksimal 1 buah subgrup berorder D dari G. Ini G ya, ini gini kan. Tapi ini kan salah satu subgrup siklik dengan order tertentu. Tapi menurut statement ini paling banyak terdapat 1 subgrup siklik dari G berorder D. Jadi kita kumpulkan aja kemungkinan semua order yang mungkin. Misalkan N adalah himpunan semua K, sehingga K order dari suatu unsur di G. Jadi kita kumpulkan semua kemungkinan order. Jadi misalkan kalau ini berorder K, kemudian kita punya unsur yang lain juga berorder K, karena paling banyak terdapat 1 subgrup siklik dari G yang berorder D. Maka si kedua unsur tadi yang berorder K harus merupakan unsur dari subgrup siklik yang sama. Oke, sebelum kita gunakan itu, pertama observasi bahwa setiap unsur di N ini habis dibagi oleh N. Kalau K order dari suatu unsur di sini, kalau misalkan G pangkat K sama dengan 1, karena G pangkat N juga sama dengan 1, berarti K-nya itu habis membagi N. Jadi observasi saja, setiap K di N membagi N. Jadi kalau misalkan si G ini ordernya K, berarti ini termuat di jika K anggota N, maka
ada subgrup, maka ada satu subgrup siklik berorder K. Sebut dia CK. Kenapa kita tahu pasti ada satu subgrup? Kan di statementnya padahal cuma dibilang bahwa paling banyak terdapat satu buah subgrup. Kenapa pasti ada? Karena kan di sini K-nya kita ambil K-nya yang merupakan order dari satu unsur di G. Jadi kalau misalkan K-nya itu order dari G, berarti si G ini berorder K. Jadi ketika kita ngambil unsur di sini ada suatu subgrup yang berorder K. Dan cuma satu karena paling banyak terdapat satu subgrup. Berarti sekarang G-nya bisa kita tuliskan sebagai gabungan semua ini di sini. Oke, seperti yang tadi ini membangun dari Nah, tadi sudah kita lihat bahwa setiap kali kita ngambil K unsur di N, maka K-nya itu membagi N. Jadi gabungan dari ini itu subset dari D per N. Gabungan dari jadi kita punya G. Ini pembangunan dari CK sigma K N K. Kemudian yang ini mesti sama dengan ini subset dari D. D kecil sama dengan D membagi N dari D. Tapi ini menurut teorema sebelumnya sama dengan N. Ini juga sama dengan N. Akibatnya apa? Ini sama. Kalau ini sama, berarti banyaknya indeks di sini sama dengan banyaknya indeks di sini. Contohnya, N itu sama dengan himpunan semua D sehingga D membagi N. Berarti apa khususnya? Kalau ini khususnya N kecil anggota N. Khususnya N anggota N. Kalau N anggota N berarti ada suatu unsur di G yang berorder N. Jadi ada unsur G berorder. Kalau ada unsur G yang berorder N, berarti G-nya grup. Ini di Rothman itu yang kalau menurut penulisnya obvious dia nggak jelas penjelasannya, apa buktinya, argumennya. Jadi Anda harus coba kejar kenapa seperti itu, jangan terima begitu saja. Kalau memang ada pertanyaan, ya harus Anda usahakan mengklarifikasinya sendiri.
Oke, akibat dari hasil yang barusan kita punya teorema 218. Statement yang pertama, misalkan F lapangan, kemudian G subgrup dari F ini. Jadi ingat, notasi ini menyatakan himpunan semua unit ya, atau dalam hal ini himpunan semua unsur anom ya, dan dia merupakan grup terhadap operasi balik. Kita punya lapangan, kemudian kita tinjau subgrup dari F bintangnya. Dan misalkan pula G-nya meningkat. Misalkan F lapangan, kemudian G-nya subgrup hingga dari S bintang. Maka G yang kedua, sus dari ini, jika F pasangan 3, maka F bintang terhadap operasi kalian merupakan subgrup. Oke, untuk menunjukkan ini kita coba tunjukkan lewat statement ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa satu grup itu siklik, kita cukup tunjukkan saja untuk setiap pembagi dari ordernya si G ini maksimal hanya ada satu buah subgrup berorder D. Pertama kita misalkan G-nya sama dengan N. Menurut teorema ini, untuk menunjukkan bahwa G-nya siklik, cukup kita tunjukkan, kami tunjukkan untuk setiap D asli yang ber-D, untuk setiap D ber-D terdapat paling banyak satu subgrup berorder D, satu subgrup siklik dari G berorder D. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan kita ambil D pembagian, kalau tidak ada D, kalau tidak ada grup siklik yang berorder D, ya nggak apa-apa. Meskipun sebetulnya pasti harus ada sih nantinya. Jadi yang perlu kita tunjukkan adalah kalau kita punya suatu subgrup siklik berorder D, kita tunjukkan bahwa dia cuma satu-satunya, nggak ada yang lagi yang lain. Misalkan CD subgrup dari G dan CD berorder siklik berorder D. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain, contohnya gimana sih? Kalau misalkan ini berorder D, kemudian kita punya yang lain beda, ini misalkan ini C, kemudian ini H, dua-duanya berorder D. Kapan suatu himpunan berbeda dengan ini? Kapan CD berbeda dengan H? Kalau ada unsur di sini yang tidak di sini, atau ada unsur di sini yang tidak di sini.
Jadi tanpa mengurangi keumuman kita bisa bilang ada apa? Ada unsur pihak, ada hak pihak, hingga hak bukan. Di sini ada berapa banyak unsurnya? Oke. Berarti kalau untuk memperbolehkan ini terjadi minimal harus lebih dari D. Unsur sebentar. Oke. Ini setiap unsur di sini, karena CD berorder D, dia akan memenuhi X pangkat D sama dengan 1. Karena kan D-nya adalah order. Ya. Jadi setiap unsur di sini memenuhi. Demikian juga setiap unsur ini memenuhi. Ya. Jadi kalau kita punya dua yang seperti ini, paling tidak ada sebanyak D dari sini, kemudian ada 1 dari sini. Ada sebanyak lebih dari D buah unsur yang memenuhi X pangkat D sama dengan 1. Tapi kita tahu kalau kita punya polinom ini, hijau persamaan XD sama dengan 1. Polinom X pangkat D kurang 1 di X paling banyak memiliki berapa buah kan? Ini. Jadi banyaknya unsur di G yang memenuhi X pangkat D. Ini kan G ini kan merupakan subhimpunan atau subgrup dari F. Ya. Jadi paling banyak maksimal sebanyak Oke. Nah, sebaliknya di lain pihak kalau kita punya jika misalkan H1, H2 subgrup siklik berbeda yang berorder D, semua unsur di H1 dan semua unsur di H2 semuanya memenuhi solusi tadi. Maka semua unsur di H1 gabungan H2 merupakan solusi dari X pangkat D sama dengan 1. Ini jelas? Kalau kita punya grup berorder D, setiap unsur di sini dipangkatkan dengan D, hasilnya sama dengan 1. Jadi kalau ini ordernya D dan H2 juga ordernya D, setiap unsur di sini ataupun di sini, kalau kita pangkatkan dengan D, hasilnya 1. Nah sekarang, kalau H1-nya berbeda dengan H2, ini banyaknya unsur di sini lebih besar dari D. Bisa prediksi dengan pernyataan bahwa paling banyak kita hanya bisa punya D buah solusi. Mungkin ada juga harus memikirkan lagi kenapa setiap polinom berderajat n berderajat
N di fx maksimal punya buah akar. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa memiliki dua buah subgrup siklik berorbit. Cuma bisa satu aja. Menurut teorema yang sebelumnya, untuk setiap pembagi dari N, jika kita maksimal hanya bisa punya satu buah subgrup berorbit D tersebut, maka G-nya subgrup siklik. Menurut teorema 2017, yang ini akibat langsung dari ketika F-nya lapangan hingga, ya F bintangnya sendiri hingga. Tapi kita bisa ambil G-nya F bintang itu sendiri. Akibatnya F bintang adalah itu.